Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira dan di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data, bagian-bagiannya dan contoh penerapannya di Python. Dan untuk penjelasan pertama, di sini ada bagian-bagian dari struktur data. Di sini saya akan menjelaskan setiap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bagian. Untuk yang pertama itu adalah array. Array itu mempunyai akses elemen yang lebih cepat karena dia itu mempunyai indeks. Dan dia itu juga ideal untuk menyimpan data dalam jumlah besar sehingga dia itu dapat menghemat waktu dan tempat dalam kita membuat sebuah data dalam jumlah besar. Untuk kekurangannya tuh operasi insert dan delete-nya itu lambat karena kita tuh harus menggeser elemennya. Yang kedua itu adalah stack. Stack ini mendukung operasi level less in first out secara efisien, sederhana untuk diimplementasikan. Dan kekurangannya itu akses elemen yang terbatas hanya pada elemen yang teratas. Tidak efisien untuk pengaksesan elemen di tengah-tengah struktur. Ketiga adalah queue. Dia itu juga mendukung operasi FIFO, yaitu first in, first out, yang cocok untuk antrian. Dan kekurangan dia itu terbatas hanya pada elemen depan dan belakang. Tidak efisien untuk pengaksesan elemen yang ada di bagian tengah-tengah struktur. Selanjutnya adalah linked list. Linked list itu dia tuh punya yang ukuran lebih fleksibel, mudah ditambahkan ataupun mau dikurangi. Terus dia tuh juga efisien untuk insert maupun mau nge-delete dari sebuah data. Tapi kekurangannya juga, dia tuh hanya dapat diakses pada elemen depan maupun belakang. Dan tidak dapat dan kurang efisien untuk yang bagian-bagian tengah struktur. Selanjutnya tree. Tree ini kelebihannya itu mempermudah pencarian data infrastruktur, misalkan binary search tree. Fleksibel untuk representasi hierarki. Kekurangannya memerlukan algoritma traversal khusus untuk akses data, bisa menjadi tidak seimbang yang mengakibatkan efisiensi menurun. Dan yang terakhir adalah graph. Kelebihannya itu mampu mempresentasikan hubungan antara data kompleks, cocok untuk algoritma pencarian rute, implementasi rumit, dan memori boros untuk representasi tertentu algoritma transversal rumit, dan memerlukan teknik khusus. Nah, ini adalah bagian dari kekurangan si graph. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan array dan list. Saat kita membuat sebuah array, kita tuh harus memakai tipe data yang sama. Misalkan kita menggunakan dia itu integer, maka kedua tipe data itu harus sama-sama integer. Tidak bisa kita menggunakan satu integer dan kedua float. Dan selanjutnya ini yang list. List ini baru dia tuh bisa menampung beberapa tipe data. Misalkan kita pakai tipe data float, integer. Nah, itu bisa kalau kita pakai si list ini. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat di sini. Ini adalah pembuktian bahwa array dan list itu berbeda. Yang pertama, ini array. Contoh di sini saya sudah menggunakan tipe data integer. Nah, ini adalah tipe data integer. Sama semua tipe datanya. Maka ketika kita print, maka dia akan mengeluarkan hasil yang integer 10, 20, 30, 40, dan 50. Sedangkan yang list, nah, di sini saya menggunakan 3 tipe data. Yang pertama adalah integer, yang satu ini. Yang hello ini saya menggunakan tipe data dari string, dan 3,14 adalah tipe data dari float. Berarti saya menggunakan 3 tipe data, sehingga ketika print, dia akan mengeluarkan ketiganya. Tidak terjadi error. Nah, untuk yang selanjutnya,
Ini adalah pembuktian kebenaran statement array itu adalah statis. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama ini adalah array. Dia mempunyai 6 elemen yang bernilai 1. Nah, ini udah kita print, dapatlah hasilnya menjadi 104 byte. Nah, ini 116. Jumlahnya 6, karena sesuai dengan ini, 6 elemen. Nah, untuk selanjutnya kita buat tambah elemen baru. Kita pakai append buat menambah elemen yang di ujung. Kita tambahnya 15. Maka ketika di print, ini sudah mengeluarkan 6 elemen 1, dan elemen terakhirnya adalah 15. Untuk selanjutnya kita menggunakan elemen dari array yaitu rpop. Yang mana fungsi dia itu untuk menghapus. Nah, tadi kita udah taruh elemen terakhir adalah 15. Ketika kita menggunakan rpop ini, maka elemen terakhirnya akan kembali dihapus. Nah, yang menjadi pembuktiannya, ini adalah semua hasil runningnya. Bisa kita lihat, ukuran awalnya 104. Dan setelah kita tambah, di sini terjadi menjadi 120. Maka disinilah pembuktiannya, yang mana array itu tidak bersifat statis di dalam Python. Karena array ini dia itu bersifat dinamis, dia itu akan fleksibel ketika kita ingin menambahkan atau menyesuaikan kebutuhan kita. Jadi setiap kita menggunakan perubahan, maka hasil yang keluarnya juga akan bertambah, berbeda. Itulah yang mengapa array itu tidak statis. Tapi kalau array di dalam bahasa pemrograman C++ ataupun C, itu dia itu bersifat statis, karena dia itu akan selalu stabil dan tidak akan berubah. Berbeda dengan yang di Python, dia itu akan bersifat dinamis. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.